awalnya orang-orang jahiliyah, para sahabat Nabi itu para peminum minuman keras. Tapi setelah Allah memberikan ayat, kemudian menurunkan ayat, kemudian menurunkan ayat, dan terakhir ayat berkaitan arak, mereka semua berhenti. Ada proses untuk menjadi orang yang baik, itu ada proses. Nah, ini mungkin salah satu hikmah daripada adanya nasakh mansukh yang ada di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat iktikaf di masjid ini dan niat tolabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini dalam surat An-Nahl ayat 101, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza baddalna ayatan makana ayati wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya, apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang Dia turunkan, maka mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di dalam kitab Ar-Risalah, Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan dalam bab nasakh mansukh, di dalam firman-Nya di atas terdapat penjelasan mengenai apa yang telah aku sampaikan, yakni Al-Quran tidak bisa dinasakh kecuali dengan Al-Quran, sebagaimana Dia yang telah menetapkan kewajiban, maka Dia pula yang menghapuskannya sesuai dengan kehendaknya. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun dari makhluknya. Jadi ayat ini ayat yang menegaskan bahwa Allah itu bisa saja mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, mengganti satu hukum dengan hukum yang lain. Makanya pembahasan berkaitan ayat ini kalau bagi orang yang ingin memperdalam tafsir itu wajib diketahui, karena ini pembahasan berkaitan dengan nasakh mansukh. Allah mengganti atau menghapus satu hukum diganti dengan hukum yang lain. Hanya saja dalam sejarah, setiap kali terjadi nasakh mansukh yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, pasti orang Yahudi itu membantahnya. Makanya dalam ayat ini, qalu innama anta muftar, mereka berkata, "Hei Muhammad, kamu itu hanya mengada-ada saja." Karena orang Yahudi itu mereka tidak menerima dan tidak mau mengakui adanya nasakh mansukh, pergantian satu hukum yang ditetapkan Allah dengan hukum yang lain. Satu contoh, pada saat Rasulullah hijrah di Madinah,
Jadi Rasulullah ketika beliau ke Madinah selama 16 bulan, Rasulullah itu sholat dan umat Islam sholat tidak menghadap Ka'bah. Selama 16 bulan, 17 bulan mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat umat Islam berubah ke Baitul Maqdis. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat itu yang artinya fawalli wajhaka, sekarang kamu sholat hadapkanlah dirimu ke Masjidil Haram. Tadinya sholat diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis, sekarang dirubah ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Baitul Maqdis itu merupakan kiblatnya orang Yahudi. Maka ketika Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, itu mereka senang sekali. Wah, Muhammad itu yukhalifu dinana wa yattabi'u qiblatana. Kalau dalam tafsir Jalalain ucapan mereka seperti itu. Muhammad itu kelihatannya saja ngomong berbeda agama dengan kita, toh ternyata kiblatnya ternyata sama gitu. Ternyata ngikut kita gitu. Karena kiblat umat Islam selama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi setelah pindah ke Ka'bah itu mereka semua itu menolak. Orang-orang Yahudi menganggap ketika ada satu ayat hukumnya digantikan dengan ayat yang lain, menunjukkan bahwa ayat yang diganti itu mengalami kegagalan. Menurut mereka naskh mansuh itu tidak mungkin terjadi, karena kalau ada naskh mansuh berarti ada ayat yang sudah tidak berfungsi atau gagal produk kalau bahasa kita. Tapi dalam ayat ini ditegaskan wallahu a'lamu bima yunazzilu. Allah itu lebih mengetahui apa yang diturunkan. Contohnya kalau yang kita bersama ketahui, selama 13 tahun Rasulullah di Mekah itu arak tidak dilarang. Ayatnya pun sampai sekarang kita membaca. Di dalam surat An-Nahl, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Itu ayatnya kita baca, dalam ayat itu tidak ada larangan orang minum arak. Tapi setelah Rasulullah pindah di Madinah, Allah menurunkan ayat pertama menyadarkan kepada umat Islam. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnas, sampai seterusnya. Kemudian Allah menurunkan ayat kalau mau sholat jangan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai ayat yang terakhir, ayat yang menegaskan arak itu haram, najis, baik banyak atau dikit. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Maka melalui ini kita kalau tidak mengetahui pembahasan ini, orang bisa rancu. Maka ini wajib diketahui kalau kita ingin memperdalam Al-Quran. Oh, ayat ini sejarahnya bagaimana, ayat ini masih ditetapkan hukumnya atau sudah diganti dengan ayat yang lain. Itu penting sekali. Lah, naskh mansuh itu memang satu perkara yang tidak bisa kita hindari. Contohnya kalau sederhananya, anak kecil itu pasti dikasih susu bayi. Tapi kalau orang dewasa dikasih susu bayi itu nggak mungkin mau. Mereka maunya kopi atau es teh atau yang lain. Kita pun mengalami naskh mansuh, sebuah pergantian. Lah begitu juga pada masa Rasulullah itu terjadi pergantian. Awalnya arak tidak dilarang, kemudian diberi kesadaran, kemudian diberi pembatasan, akhirnya dilarang secara total. Lah ini maka pembahasan seperti ini menjadi satu perkara yang wajib. Di dalam beberapa referensi disebutkan pernah pada masa Ali bin Abi Thalib, ada orang dia itu di Masjid Agung, Masjid Jami', masjid yang besar pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, itu mengajarkan Quran. Ali kemudian datang, dia sebagai Amirul Mukminin. Ali kaget, loh orang itu omongannya kok kayak gitu berkaitan Quran.
langsung dipanggil. Kamu mengkaji Quran, kamu sudah belajar nasakh mansukh apa tidak? Wah, saya nggak ngerti. Akhirnya oleh Ali orang tadi langsung diancam, awas kalau kamu kembali lagi mengajar Quran di masjid ini akan aku hukum. Karena kalau orang tidak mempelajari, umpamanya ayat yang tidak melarang arak, kemudian di dalam Al-Quran arak itu tidak dilarang, ternyata ada ayatnya, umpamanya seperti itu, ya kacau, ya kacau. Makanya dalam hal ini adalah ayat yang menegaskan Allah mengganti satu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah yang maha tahu hikmahnya. Kalau kita berbicara hikmah, awalnya orang-orang jahiliyah, para sahabat Nabi itu para peminum minuman keras. Tapi setelah Allah memberikan ayat, kemudian menurunkan ayat, kemudian menurunkan ayat, dan terakhir ayat berkaitan arak, mereka semua berhenti. Ada proses untuk menjadi orang yang baik, itu ada proses. Nah, ini mungkin salah satu hikmah daripada adanya nasakh mansukh yang ada di dalam Al-Quran. Dan ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, cuma ini ada perkhilafan, nanti dalam bab ulumul Quran ada perbedaan. Cuma kalau menurut Imam Asy-Syafi'i, Al-Quran hanya bisa digantikan dengan Al-Quran. Al-Quran diganti dengan hadis, hukumnya nggak bisa, kalau menurut Imam Asy-Syafi'i. Cuma nanti kalau dikaji lebih jauh, itu ada pembahasan ketika di dalam Al-Quran menetapkan orang harus memberikan wasiat kepada ahli waris. Cuma ada hadis Rasulullah menegaskan la wasiyata li warisin. Itu ayat bertentangan dengan hadis, ternyata hukumnya yang dimenangkan hadis. Maka dalam hal ini ulama memang berbeda. Nah, ini mungkin menjadi pembahasan singkat berkaitan dengan tafsir Imam Asy-Syafi'i pada kesempatan siang hari ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan, dan semoga Allah senantiasa melancarkan urusan-urusan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.